Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Cerdas Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gabungan bangun datar. Sebelumnya silahkan untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, serta membagikan videonya. Di sini telah tersedia ada beberapa soal tentang gabungan bangun datar. Kita mulai dari nomor 1. Jika bangun ABCD pada gambar adalah persegi dengan keliling 80 cm, berapakah luas daerah yang berwarna biru? Di sini ada sebuah gambar ABCD yang berbentuk persegi, dan di sini pula ada gambar segitiga DC, kita kasih ininya E ya, tengah-tengah ini untuk segitiganya. Sekali lagi, ini telah ada gambar persegi yang berwarna biru dan gambar segitiga yang berwarna kuning. Yang ditanyakannya berapa luas daerah yang berwarna biru. Jadi yang ditanyakannya adalah luas ADE ditambah dengan EBC. Apabila kalian menemukan soal seperti ini, langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari panjang sisi-sisinya ini. Jadi mencari panjang daripada sisi persegi ABCD. Kita telah ketahui bahwa untuk rumus keliling itu sama dengan 4 dikali sisi. Kita masukkan kelilingnya, itu telah diketahui ada 80 cm, 4 dikali sisi. Maka untuk sisinya kita dapatkan 80 dibagi 4. Hasilnya yaitu 20 cm. Jadi untuk panjang sisi A ke B adalah 20, dari B ke C adalah 20, dari C ke D pun sama 20. Begitu pula A ke D 20 cm. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui bagian yang berwarna biru ini. Cara yang pertama. Cara yang pertama adalah cara biasa, yaitu dengan cara pengurangan luas persegi dikurang luas segitiga. Jadi cara yang pertama ini yaitu luas persegi ABCD dikurang dengan luas segitiga DEC ya. Kita cari luas perseginya. Luas perseginya adalah sisi dikali sisi. Sisinya kita masukkan 20 dikali dengan 20, hasilnya adalah 400 cm persegi. Lalu kita cari lagi luas segitiganya. Untuk luas segitiga adalah alas kali tinggi. Kita tulis lagi rumusnya biar tidak lupa. Alas dikali tinggi dibagi 2. Kita masukkan alasnya adalah 20 DC dikali tingginya sama dengan tinggi BC atau tinggi AD, yaitu 20 sama.
Lalu jangan lupa untuk dibagi duanya, karena ini adalah luas segitiga. Kita dapatkan 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Lalu dikalikan 20 dikali 10 adalah 200 cm persegi. Maka luas yang diarsir, luas yang biru, maka luas berwarna biru adalah luas persegi dikurang dengan luas segitiga. Jadi luas perseginya 400 cm persegi dikurang luas segitiga yaitu 200 cm persegi. Hasilnya adalah 200 cm persegi. Ini adalah cara pertama, yaitu dengan cara pengurangan luas perseginya dikurangi dengan luas segitiganya. Adapun cara yang kedua, nah kita di sini saja ya. Cara keduanya yaitu dengan menganalisis, dengan melihat gambar yang telah tersedia. Kita lihat, kita bagi dua gambar segitiga ini. Ini akan membentuk 4 buah segitiga. Jadi dalam bangun persegi ini akan terlihat menjadi 4 buah segitiga. Yang pertama 1, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan melihat bangunan segitiga ini, ternyata keempat buahnya adalah sama bentuknya, sama besarnya. Dalam artian, apabila yang nomor 3 kita dipindah, ditukar dengan nomor 1, maka setengahnya akan berbentuk kuning dan setengah pula akan berbentuk biru. Jadi, untuk mengetahui luas yang biru ini, yang berwarna biru ini, tinggal lakukan seperti ini. Luas biru sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi dibagi 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena tadi kita lihat kembali, apabila yang nomor 3 ini kita tukar posisinya dengan nomor 1 ya, maka akan membentuk bangun ini setengah berwarna kuning dan setengah lagi berwarna biru. Karena tanyakannya biru saja, maka dibagi 2. Artinya 20 dikali 20 dibagi 2. Hasilnya adalah 200 cm persegi. Nah, jadi sekali lagi, itu terserah adik-adik mau mengambil cara yang mana. Cara yang pertama silahkan, atau cara yang kedua pun boleh saja. Kita lanjut ke nomor 2. Berapakah luas bangun di bawah ini? Apabila kalian melihat bangun datar seperti ini, kalian dapat mengerjakannya dengan beberapa cara, namun hasilnya tetap akan sama. Bangun ini terdiri dari bangun segitiga dan bangun persegi panjang. Namun dalam bangun datar matematika ada dikenal dengan nama bangun trapesium. Nah, kita bagi 2. Kita tarik garis. Ternyata bangun ini merupakan 2 buah bangun trapesium yang sama ukurannya, sama besarnya.
alasnya 20 cm, yang bawah pun 20 cm. Alas atasnya 10 cm, yang bangun ini pun 10 cm. Jadi sekali lagi, bangun ini terdiri dari 2 buah bangun trapesium, 1, 2, yang ukurannya sama. Dalam matematika ada rumus untuk mencari luas trapesium, yaitu alas bawah ditambah alas atas, nah, kita kasih kurung saja, dikali tinggi dibagi 2. Kita kasih tanda ya, biar ini untuk rumus untuk kalian hafal. Jadi sekali lagi, ada rumus luas trapesium. Rumusnya yaitu alas bawah ditambah dengan alas atas dikali tinggi dibagi 2. Maka untuk mencari luas bangun yang sama, yang 2 sama ini, bangun totalnya, maka kalian dapat dicarinya dengan rumus luas total. Berarti luas trapesium 1 ditambah luas trapesium 2. Atau agar lebih mudahnya, karena bangunannya sama, nah sekali lagi, karena bangunannya sama, luas total ini dapat dicari dengan yaitu trapesiumnya, masukkan rumusnya, alas bawah ditambah alas atas dikali tinggi dikali 2. Nah, ini rumus trapesiumnya, jangan lupa dibagi 2 ya. Jadi sekali lagi, luas totalnya alas bawah ditambah alas atas dikali tinggi dibagi 2 dikali 2. Kenapa dikali 2? Nah, ini catatannya, ukuran trapesiumnya sama. Nah, sekali lagi, kenapa dikalikan 2? Karena ukuran trapesiumnya sama. Maka masukkan alas bawahnya adalah 20 cm ditambah alas atasnya 10 cm dikali tingginya 5 cm dibagi 2 dan dikali 2. Ini bisa dicoret karena ada yang bisa dicoret sama angka 2-nya. Maka hasilnya adalah 20 ditambah 10 adalah 30. 30 dikali 5 adalah 150 cm persegi. Jadi luas bangun di bawah ini, gabungan trapesium ini, semuanya adalah 150 cm persegi. Kita lanjut ke soal gabungan bangun datar nomor 3. Tentukan luas daerah yang diarsir pada bangun berikut. Soal ini sangat sering sekali ya muncul dalam
ujian. Apabila kalian melihat soal seperti ini, kita yang pertama adalah buat garis bantu. Jadi yang pertama buat garis bantu, kita kasih nama perseginya, misalkan persegi A, B, C, D. Namanya terserah kalian, ya. Dimana segitiga A, B, C, D ini yang ditanyakan yang diarsir. Diarsir ini berarti harus membentuk segitiga A, C, kita kasih nama E saja di sini. Jadi yang ditanyakannya adalah luas daripada bangun segitiga A, C, E. Kita ketahui bahwa untuk panjangnya bangun persegi ini kita masukkan 10, ini 20. Berarti 10 tambah 20 adalah 30 cm. Jadi panjang perseginya, panjang A ke B ini adalah 30 cm. Maka untuk mendapatkan luas yang diarsir, yaitu luas segitiga ACD, ya, perhatikan, ACD dikurang luas AED. Nah, dikurang luas segitiga, ini lambang segitiga ya, AE. Mari kita masukkan satu-satu. Untuk luas segitiga ACD-nya kita cari. Luas segitiga ACD, nah ini ACD. Rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2. Kita masukkan alas ACD ini, alasnya adalah yang terpanjang D ke C, ya, bisa jadikan alas. D ke C ini adalah 30, yaitu dari 10 ditambah 20. Alasnya 30 cm. Tingginya diketahui baik dengan tinggi DA, yaitu 10 ditambah di sini juga 10, ya, yang dibantukannya, atau langsung bisa diketahui dengan tinggi CB, yaitu 20 cm. Lalu dibagi 2. Hasilnya 20 dibagi 2, ini 10. 30 dikali 10, 300 cm persegi. Ini baru luas ACD. Sekarang luas segitiga AED. Nah, kita masukkan rumusnya. Sama, rumus segitiga itu alas kali tinggi dibagi 2. Kita masukkan angkanya. Alasnya, karena ini adalah bangun persegi bujur sangkar, kita ketahui bahwa titik E ini adalah merupakan setengah daripada garis CB, ya. Maka nilainya adalah 10 cm. Ini pun dari kesini pun 10 cm. Jadi alasnya itu kita ketahuinya untuk DE nya ini 10, ini 10, berarti ditambahkan adalah 20 dikali
tingginya 20 dibagi 2, 20 dibagi 2 10, lalu kita kalikan 20 kali 10 adalah 200 cm persegi. Setelah diketahui luas ACD dan luas AED, kita tinggal langsung memasukkan ke luas yang diarsirnya. Nah, jadi luas yang diarsir yaitu luas segitiga ACD dikurang luas segitiga AED. Kita masukkan luas segitiga ACD-nya adalah 300 cm persegi dikurang 200 cm persegi. Hasilnya adalah 100 cm persegi. Kita masuk ke soal nomor 4, soal terakhir. Ini yang sering sekali keluar di soal-soal ujian, baik di ujian kelas 4-nya ataupun di ujian kelas 6. Hitunglah luas dan keliling bangun berikut. Kita ketahui bahwa bangun ini adalah bangun trapesium. Untuk keliling bangun datar, ini sangat mudah, yaitu penjumlahan dari semua sisinya, dimana sisi satunya lagi, karena ini adalah trapesium sama kaki, berarti ini pun adalah 13 cm. Kalau untuk kelilingnya sangat mudah, kita jumlahkan saja sisi-sisinya. Sisi alas bawah yaitu 25 ditambah dengan kakinya yang satu 13 tambah alas atas 15 dan ditambah kakinya lagi 13 cm. Hasilnya adalah 66 cm. Jadi untuk kelilingnya adalah 66 cm. Jadi untuk kelilingnya tidak masalah, karena tinggal menjumlahkan daripada sisi-sisinya. Tetapi untuk luasnya, untuk mencari luas trapesium ini adalah alas bawah ditambah alas atas dikali tinggi dibagi 2. Sedangkan tingginya ini belum diketahui. Maka sebelum melanjutkan mencari luas trapesium ini, terlebih dahulu kita harus mencari tinggi trapesiumnya. Berapa tingginya? Nah, ini lihat, ini adalah bentuk daripada bangun segitiga. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras itu adalah rumus untuk mencari salah satu panjang sisi segitiga. Dengan melihat gambar ini, sisi bawahnya 25, sisi atasnya 15, berarti sisanya adalah 10 dibagi 2. Maka kalau kita masukkan, ini 15, ini 5, ini 5. Nah, jadi alasnya sudah diketahui, alas segitiganya adalah 5 cm ya. Kalau rumus Pythagoras ini kita kasih nama, ini A, ini B ya, ini C. Kita ketahui bahwa rumus Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka untuk mencari B kuadratnya adalah C kuadrat dikurang A
kuadrat. Kita masukkan. C ini adalah 13 kuadrat. A-nya adalah 5 kuadrat. Nah, kita masukkan 13 pangkat 2 yaitu 169 dikurang 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5 adalah 25. Hasilnya adalah 144. Nah, karena yang ditanyakannya B saja, maka berubah B ini sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 kalian bisa dicari dengan tabel atau dari bilangan pemangkatan ya. Nanti kita akan bahas khusus untuk bilangan akar ini. Hasilnya adalah 12 cm. Nah, jadi tinggi segitiga ini adalah 12 cm ya. Setelah ketahui tingginya, baru kita masukkan ke dalam rumus trapesiumnya. Nah, sekarang udah bisa mulai dicari luasnya. Masukkan alas bawahnya adalah 25 cm ditambah dengan alas atas 15 cm dikali tingginya adalah 12 cm dan dibagi 2 adalah 240 cm persegi. Jadi luas trapesiumnya adalah 240 cm persegi. Nah, untuk lebih memahaminya, silahkan kalian dapat berlatih dengan soal aktivitas sebagai berikut.